Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Oke, hari ini kita kedatangan seorang tamu, ada seorang YouTuber pemula ya, namanya Mas Rudy, atau channelnya lebih dikenal dengan channel apa, Mas Rudy? Randy Official. Randy Official ya, Mas Rudy. Oke, di sini kita mau bincang-bincang saja, ngobrol-ngobrol ringan aja tentang bagaimana, tentang kisahnya seperti apa jadi YouTuber, jadi terus bagaimana sehari-harinya di rumah ya. Jadi ntar kita ya cerita-cerita ringan aja, cerita ngobrol kecil aja, gimana kisahnya, biar kita saling punya berbagi kisah. Siapa tahu ini ntar menjadi satu bahan atau mungkin satu inspirasi buat kalian semua. Oke, gimana Mas Rudy? Kabarnya Mas Rudy? Alhamdulillah sehat. Udah gimana nih? Lagi sibuk apa nih untuk hari ini nih? Atau minggu-mingguan itu bulan-bulan ini? Ini sambil ngopi aja ya Mas Rudy ya? Oke, siap. Aduh, ini kopinya kapal api bro. Kalau untuk saat-saat ini sih ya seperti biasa lagi bikin film pendek. Ya, gimana? Bikin film pendek, terus ya bekerja juga kayak gitu. Film pendeknya itu tentang apa itu Mas Rudy itu? Film pendek saya itu film pendek yang berhubungan dengan dagelan-dagelan komedi, film komedi, ngapak, ya. dan lain sebagainya. Seperti itu kira-kira. Lagi kesibukannya berarti lagi sering syuting ya di sambil bisnis, sambil syuting ya kan? Ya kira-kira begitu. Nah, iya. Karena gini, kita itu kan ibaratnya daripada waktu kita terlalu kosong banyak waktu luang ya, kan betul. Saya coba-coba bikin film, syuting, apalagi di sini kan banyak anak-anak kayak gitu. Iya, betul. Jadi memanfaatkan kondisi, apalagi kan sekarang anak-anak mungkin belum masuk sekolah secara ini ya, biasanya ya Mas Rudy ya. Iya, betul. Jadi masih bisa ya waktunya itu buat anak-anak masih bebas. Jadi untuk katakanlah untuk syuting, untuk apa masih bisa lah ya, waktunya masih banyak buat anak-anak ya. Ya, sangat banyak. Maka dari itu kan saya manfaatkan anak-anak, daripada anak-anak itu kan main-mainnya nggak jelas kayak gitu. Lebih baik kan saya sendiri tuh manfaatkan buat bikin film-film pendek. Iya, betul. Ya memang yang namanya usaha itu kan tidak menutupi hasil ya Mas Rudy. Sekarang udah berapa subscriber nih? Ini pemula sekali ya. Masih sedikit ya. Iya, ini sebenarnya channel saya itu channel udah lama, hanya saja saya aktifkan lagi itu kemarin tanggal 10 April itu. Oh itu jadi mulai aktif lagi mungkin gara-gara pandemi Pak. Iya, betul. Karena daripada di rumah itu nggak ngapa-ngapain ya. Iya. Lebih baik kita itu ya dengan itu bikin video ya kan. Ya, memanfaatkan situasi daripada di rumah nggak ngapa-ngapain, terus anak-anak juga banyak yang kumpul, kan akhirnya timbul ide kreatif, pengen bikin film pendek kayak gitu. Jadi manfaatkan waktu ya Mas Rudy ya. Jadi kita bisa berkreasi lah intinya buat ya setidaknya YouTube itu kan adalah wadah untuk kreasi ya Mas Rudy, daripada tidak ngapa-ngapain ya Mas Rudy ya. Iya, betul. Iya, nah oke. Selain susah sama senangnya nih bikin video-video YouTube itu gimana coba Mas Rudy? Kalau saya sendiri itu susahnya bikin video itu sebenarnya bikinnya itu mudah ya. Cuman yang susah itu ngeditnya biasanya. Masih agak belum ini ya. Belum terlalu sistematik atau apa itu. Terus belum pinter juga ngeditnya, masih belajar lah, masih tahap-tahap belajar. Sih belajar ya nggak apa-apa lah, orang namanya belajar. Itu susahnya paling di situ ya. Ya, di ngeditnya kalau bikin video itu. Untuk anak-anak yang diajak syuting kan biasanya anak-anak kecil itu kan biasanya ngeyel atau gimana lah biasanya kan. Kalau anak-anak kecil sebenarnya seneng ya kalau diajak syuting. Kadang-kadang itu kalau misalkan saya lagi nggak ngapa-ngapain di rumah, ada anak-anak main ke rumah, itu bilang bapaknya Andra syuting maning mayu kayak syuting gitu. maning itu. Iya, pada minta syuting kayak gitu. Katanya seneng kayak gitu. Iya. Jadi ya mungkin sebenarnya sih kalau ya anak-anak juga kadang senengnya ngisi waktu liburan mungkin nggak sekolah, jadi mereka itu seneng kalau bikin video gitu ya. Kalau bikin videonya itu kan film pendek nih Mas Rudy nih, itu kan banyak adegan-adegan katakanlah yang harus setting, harus di skip, harus dipotong-potong kayak gitu. Itu settingnya editnya lama juga ya Mas? Lama lah, itu proses yang paling lama kan itu di ngeditnya. Kalau bikinnya video sih itu mudah, tapi ya chattingnya itulah ngeditnya yang lama kayak gitu. Ya memang sih Mas Rudy, namanya kita kreasi awalan, apalagi kayak Mas Rudy ya pemula ya, otomatis pemula banget ini. Harus banyak belajar ya kan, harus banyak belajar, harus banyak edit, dan ya seperti saya ini juga pemula nih gitu. Tapi mudah-mudahan namanya channelnya apa ya?
Randy. Nama channel saya tulisannya Randy tapi pakai A bukan pakai R. RA itu. RA. Randy Official. Kalau dieja RANDY V terus Official, ya. IAL. Nah, itu jadi teman-teman silakan kalau mau nonton apa namanya film-film pendek, film-film asli gaweane wong Purwasaba ya. Itu di situ channelnya nggak apa-apa lah, namanya kita kan youtuber pemula. Jadi kalau masih ada yang banyak kekurangan atau masih kurang bagus ya mohon di komentar aja ya Mas di videonya dilihat itu sampai bagaimana kurang apa nih, kurang apa, komentarin aja. Komentar bagus biar untuk biar berkembang ya Mas Yudi ya. Betul. Gitu. Jadi komentar yang penting membangun. Ya, gitu. Komentar yang penting kita membangun ya gitu. Selain ini kegiatan di bikin film ya kan? Iya. Ini lagi ngapain lagi? Sepedaan mungkin? Kalau sepedaan itu tiap sore saya sepedaan. Ya, saya senang banget sepeda itu. Kalau pagi kadang nyepeda, terus sore juga nyepeda. Betul, gitu. Iya. Jadi kayaknya ini ya waktunya kayaknya bebas banget ya sudah. Ya, berhubung saya ini ya jujur ya, saya itu kan ibaratnya semenjak saya ikut gabung di bisnis 3i Network itu ya. Itu waktunya itu sangat betul-betul ya. Lawang kita kerja ibaratnya cuma berapa jam paling kayak gitu. Kita pulang udah di rumah enggak ngapa-ngapain. Jangan iklan loh. Ini enggak iklan, ini lagi sharing. Ya memang sih, ya memang ya enggak apa-apa sih. Ibaratnya setiap bisnis ya setiap orang kan punya bisnis ya. Betul. Mungkin kayak Mas Rudi dengan bisnis di tadi itu ya, itu mungkin menurut Mas Yudi udah baik dan mungkin ya dengan ikut bisnis di situ mungkin sudah banyak waktu luang, jadi kita bisa berkreasi ya Mas Yudi ya. Karena yang namanya sukses itu kan bukan berarti kita harus punya banyak uang ya Mas Yudi ya, tapi sukses itu kadang bisa sukses kita punya waktu luang, bisa anak-anak ya kan, sama keluarga, waktunya banyak kan gitu, bisa berkreasi lah tentunya ya Mas Yudi. Iya betul, apalagi kalau saya kan dari dulu orangnya kan suka foto-foto, suka bikin video, posting video di YouTube, di sosial media itu kan saya suka. Jadi tadi kan ngomong masalah sukses, yang namanya sukses berarti ya identik dengan melakukan apa yang kita sukai. Iya betul. Yang penting Dek seneng ya kira ya. Tapi sing penting jangan merugikan orang lain. Iya pasti. Mau seneng Dek merugikan orang lain ya mau pada pengen lombo. Betul. Ini ngomong-ngomong kalau itu pakai kacamata biar apa Mas Yudi? Kalau saya kan identiknya kalau di YouTube itu berkacamata. Oh jadi YouTuber gitu. Kacamata ya. Iya, kalau saya kan identik khas, ciri khas saya suaranya medok berkacamata. Yang penting aja kacamata kuda Mas Rudi. Iya, betul. Gak apa-apa Mas Rudi, sambil-sambil aja. Sambil ngerokok boleh ya? Oh, enggak apa-apa. Ini kan di sini kan kita cuma podcast, ngobrol-ngobrol bareng. Kok kemeringet banget? Emang enggak ada AC-nya sini ya? Oh, ini kan namanya juga kan ini pertama kali ya. Pertama kali bajunya apalagi kayak gini mau dicopot males soalnya ini singlet yang dicopot aja kalau ntar ini. Rokoknya apa itu Mas Rudi? Sampurna ya? Wah, Sampurna Kretek. Sampurna Kretek nih rokok yang sangat murah meriah dan 76 nih. Ini rokoknya sangat murah meriah. Ya ngiklan sedikit nggak apa-apa lah. Kopinya kapal api. Kopinya kapal api. Kapal apa? Kita itu ngopinya itu kapal, Bro. Kapal aja di kopi. Perahu murup. Kalau bahasa ngapaknya perahu murup. Kan kapal api, perahu murup. Jadi untuk kedepannya gimana nih Mas Rudi dengan sekarang kan banyak banget nih youtuber pemula ya kan, banyak sekali. Saya kemarin ikut di grup youtuber di Facebook itu kan banyak sekali ya. Betul. Nah terus untuk bersaing di situ tapi bersaing secara profesional itu gimana cara menurut Mas Rudi? Kalau menurut saya sendiri di YouTube itu sebenarnya nggak ada yang namanya persaingan. Betul ya, kreasi ya. Yang penting kan semua orang pasti kan punya keunikan tersendiri, punya kreasi sendiri kayak gitu. Jadi di YouTube itu kita ya sama-sama, ibaratnya sama-sama berkarya kayak gitu. Kalau saingan itu saya rasa di YouTube itu nggak ada saingan. Nggak ada ya? Iya nggak ada. Cuman kita bagaimana sih kita biar bikin karya itu sebagus mungkin, seepik mungkin, editannya semenarik mungkin ya kan? Biar orang itu melihat video kita itu seneng ya kan. Karena sekarang banyak banget kan video-video kan yang apalagi banyak banget sekarang video-video sampah yang sudah sempat viral gitu kan. Iya. Kalau menurut Didi kayak gitu gimana tuh kalau video-video kayak gitu, video sampah, video yang karena kemarin ada video juga yang ya kalau menurut saya sih ya sampah atau tidak sampahnya kan kalau menurut saya pribadi kan gitu. Tapi kalau menurut yang lain itu bagus ya bebas ya kan. Kayak video kemarin saya lihat video orang itu 2 jam itu nggak ngapa-ngapain menurut Didi. Viral itu. Yang kayak patung itu ya. 2 jam nggak ngapa-ngapain itu yang nonton
sampai jutaan itu. Tapi itu bangga kalau seperti itu, bangga soalnya itu real 100% karya sendiri. Karya sendiri walaupun dia ngapa-ngapain ya kan. Iya betul, daripada kita misalkan posting video-video orang, apalagi yang melanggar re-upload, yang melanggar apa itulah copyright atau apa itu kalau saya itu kemarin kan saya posting film-film zaman dahulu itu film-film TV juga udah saya hapus, ada beberapa. Oh gitu ya. Saya juga pernah posting juga, jadi di situ juga ada lagunya. Terus di situ juga saya ada klaim hak ciptanya di situ. Makanya yang lagu-lagu yang copyright itu yang video-video saya agak saya hapusin Mas Rudi. Soalnya mungkin ntar untuk monet itu susah ya mungkin susah, ya. Betul. Iya, jadi gimana nih untuk kedepannya? Mau geber terus atau? Kalau untuk kedepannya di YouTube sendiri saya memang bakatnya itu berkarya sih. Berkarya jadi tetap bikin film, mungkin kita review tempat-tempat yang menarik, yang unik, tempat-tempat sejarah, mungkin kan seperti itu. Motivasi dan hiburan. Hiburan ya salah satunya film-film pendek. Pendek ya, film-film pendek itu saya kemarin juga lihat ya lucu sih artisnya, artis orang-orang kita sendiri, anak saya pun ada di situ ya. Jadi betul. Ya memang ya itulah karena kita masih amatir dibilang ya Mas Rudi ya. Belum se-epic ya para YouTuber lama, tapi nggak apa-apa, kita kan yang namanya orang, nggak itu artis, nggak itu kita orang biasa, kan kita juga perlu hiburan ya kan, juga perlu katakanlah kita punya kreasi ya kan, jangan yang artis-artis aja ya kan, kita kan butuh kreasi juga ya kan. Betul. Jadi ya untuk kawan-kawan semuanya, ayolah kita bangun nih channel-channel kayak gini, kita bikin channel nih, atau kawan-kawan pun bisa bikin channel seperti ini, kayak Mas Rudi, kayak Mas, nggak apa-apa, itu kreativitas sendiri ya kan, seperti itu ya Mas Rudi ya. Betul. Kalau menurut saya sih gini ya, sebenarnya di YouTube itu kan kita berkarya lah, setiap orang kan pasti punya keunikan tersendiri, terus punya cara-cara untuk berkarya. Contoh kalau saya pribadi itu kan hobinya kan bikin-bikin film sama review tempat-tempat yang sejarah unik, menarik kayak gitu. Kalau saya seperti itu. Terus lagi kalau misalkan kita, terutama saya pribadi ya, untuk channel pemula itu kan kita nggak usah maksudnya seperti ngejar jam tayang atau berharap dapat penghasilan. Jangan seperti itu gitu dulu, ya. Intinya kreasi dulu, berapa semaksimal Mas Rudi berkreasi atau semaksimal kita berkreasi baru kita monet ya itu ya. Kira-kira seperti itu. Mungkin kalau kita ininya dengan uang, mungkin wah aku ini harus cepet-cepet jam tayang nih, aku cepet-cepet. Jadi ntar malah kalau kita nggak dapat mungkin boyang sendiri ya Mas Rudi ya. Putus asa akhirnya mundur dari YouTube ya. Itu kan banyak sekali yang kayak gitu Mas Rudi. Ya udah, kalau saya pribadi sih ya YouTube sama seperti Facebook lah, kita jadikan sarana buat nambah teman. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, kita bisa posting segala sesuatu hasil karya kita sendiri kayak gitu. Iya benar. Intinya kita bisa karya ini bisa kita sajikan pada minimal ke teman-teman kita dulu ya Mas Rudi. Betul. Karena ya teman-teman pun ada yang pro dan kontra, ada yang suka, ada yang tidak, ada yang like dan dislike ya, otomatis kan seperti itu ya kan. Jadi ya kita berkarya lah itu yang mau dinilai bagus atau tidaknya kan yang nilai kan teman-teman atau para netizen ya. Kan oke, saya tak lepas jaket dulu ya. Oh nggak apa-apa, santai aja. Ini obrolan santai bro. Karena ini AC-nya AC-nya alhamdulillah ini lagi di servis. Nanti masuk angin. Atau mau ini telanjang. Oke, yuk lanjut. Iya, jaketnya ditaruh situ dulu nih, di laundry itu. Ya, jadi apa nih, ngobrol apa lagi nih? Mungkin masalah apa ini? Percintaan mungkin. Kalau masalah percintaan saya sendiri juga jomblo, jadi jangan cerita masalah cinta-cinta nanti saya tersinggung. Enggak ya benar. Iya. Kalau untuk saat ini lagi enggak fokus cinta-cintaan. Saya ini yang penting intinya fokus dulu di satu. Kemarin pernah cerita mau fokus di bisnis dulu ya, sama ngembangin YouTube-nya ya kan. Kira-kira begitu. Oh gitu ya, nggak apa-apa, bagus lah ya, namanya orang kan pasti ada privasinya masing-masing ya Mas Rudi ya. Betul. Iya, jadi gimana nih kemarin jalanin bisnis di jalan ada susah dan senangnya nih kemarin di bisnis yang baru itu? Kalau di bisnis saya yang sekarang sih sebenarnya kalau ngomong masalah susah sih ya nggak ada satupun pekerjaan yang mudah sih ya. Setiap usaha pasti kan ada resiko seperti susah, seperti gagal, itu kan pasti. Iya. Tetapi hal itu kan sebuah proses juga. Betul. Jadi kalau saya pribadi di bidang bisnis seperti yang saya lakoni sekarang itu asik-asik saja, nggak pernah saya mengeluh
walaupun ibarat habis ditolak, habis jalan jauh, Iya. naik puncak gunung, tetap happy, tetap kayak kemarin itu Iya. kan kita naik puncak gunung, Iya. itu kan asik. Udah Kayak naik puncak gitu. gunung, motornya ngeden-ngeden ya Nah, kan, itu. sistem ringet, Iya. jebule ditolak. Asik. Ya nggak apa-apa, yang namanya ya nggak ya mungkin semua lah ya, Mas, udah ada pekerjaan atau bisnis atau segala macam kita konvensional pun ada susahnya ya kan, ada susah Iya. dan baiknya, pasti kan nggak apa ya, nggak selalu mulus ya, pasti itu selalu ada halangan aja ya, Mas Udi ya. Iya betul. Iya. Karena kita mau bermain seaman apapun juga yang namanya resiko kan pasti ada dalam sebuah bisnis. Iya, ya. betul. Contohnya ya kayak kemarin lah, resiko kita kan naik nanjak banget itu sampai motornya ngeden, itu ya salah satu resiko. Iya. Itu ya kira-kira begitu. Iya, resiko kayak gitu sih mungkin nggak terlalu resiko banget lah ya. Karena di luar sana mungkin banyak banget bisnis yang resikonya sampai kita kehilangan uang ya mungkin ya. Ya. Jadi mungkin kedepannya sih kita kayak saya pun ini Mas Udi, ntar kita bisa collab nih ya, bisa collab, ntar mungkin artis-artisnya Mas Udi di sini ntar bisa kita podcast bareng, kita sama-sama kita ngobrol-ngobrol ya kan, pasti kan ada suka duka, cerita-cerita kalau waktu syuting kan pernah syuting di kuburan. Oh iya kan? pernah ya gini, itu yang film yang judulnya, jadi gini ya, iya. Film saya itu kan, channel saya itu terkenalnya dengan channel nggak penting tapi bikin orang jadi sinting ya gitu. Gila. Iya, bikin orang jadi sinting karena apa? Setiap orang yang menonton itu biasanya tertawa sampai perutnya sakit. Gitu ya. Nah, sekarang dari judulnya saja ini sudah contoh. Judul thumbnailnya iya, di judul aja udah kelihatan. Pertapa sakti tidak berguna. Terus pertapa sakti penjaga kalen. Lah itu dari judulnya aja kan udah. Pertapa sakti penjaga kalen. Ada lagi kemarin judulnya apa ya? Kemarin saya bikin lagi Tuyul Lirang. Nah, itu Tuyul Lirang kemarin saya lihat itu kemarin Tuyul Lirang itunya matanya 3 itu kayak Dragon Ball. Ya itu saya itu sebenarnya itu termotivasi di Kerasakti itu, Dewa Erlang itu seperti itu. Gitu. Jadi iya, matanya 3. Itu kalau syuting cuma di kuburan atau apa itu enggak takut itu anak-anak maksudnya? Kalau di kuburan anak-anak sendiri sudah terbiasa. Rumah saya kan dekat kuburan. Gitu ya. Terus juga kuburan itu di pemukiman. Kayaknya setannya malah sing gede. Ya, setannya yang takut. Iya. Ya soalnya sini kuburan. Nah, di sebelahnya kan pos ronda ramai banyak orang kayak gitu. Ya. Jadi untuk kemarin juga udah mulai editannya sudah mulai dibagusin ya Mas Udi ya kemarin. Ini rencananya nanti kan kalau nggak nanti malam besok juga mau posting film yang seperti Dragon Ball Super Saiyan itu banyak jurus-jurus keren. Ya, jadi buat yang nontonnya film saya kan identik dengan film gokil bin konyol. Intinya filmnya konyol-konyol, tetapi tidak merugikan orang lain kayak gitu. Ini sampai orang-orang di luar negeri ya. Hongkong teman-temannya banyak yang sering nonton ya, sering collab juga ya sama orang-orang yang di Hongkong ya. Iya, beberapa hari yang lalu memang saya collab dengan ada yang di Taiwan. Ya, di Taiwan. Dia berbagai dalam kota saja dalam negeri juga ring ya gitu. Cuman untuk akhir-akhir ini kayaknya collab online itu sudah enggak fanatik lagi kalau sekarang ya. Gitu ya. Jadi ini Mas Udi YouTube itu kira-kira kalau mau jenengan ini adalah sebuah sebuah investasi juga sih sebenarnya ya. Ya kalau menurut saya ya memang sebuah investasi karena kan walaupun kita tidak menuju untuk mencari uang di YouTube, tapi kalau kita sering posting karya-karya kita sendiri itu kan nantinya juga bisa menghasilkan. Itu ya Mas Udi. Jadi intinya mungkin ini ntar bisa diwariskan nih ke anak-anak kita channelnya ya bisa. Gitu ya. Iya, karena ya itulah intinya kalau kita kerja ikut orang lah itu otomatis kan kita mesti ada breaknya, terus ada kayak gini kemarin banyak yang sekali kan yang kemarin kan waktu kena ada pandemi ini kan banyak sekali ada yang dirumahkan, ada yang dimutasi dari pekerjaannya kan, akhirnya mereka ada yang nganggur juga ya kan, akhirnya mereka belum memikirkan harus memiliki aset atau memiliki usaha atau memiliki bisnis biar ntar kalau masa-masa seperti ini saya tidak kesusahan ya gitu. Akhirnya kan jadi susah. Banyak sekali kemarin informasi banyak yang nganggur juga. Tapi alhamdulillah kemarin ya saya alhamdulillah walaupun kita di bisnis yang itu tuh ya alhamdulillah kita masih alhamdulillah walaupun masuk pandemi ya alhamdulillah kita masih ada penghasilan ya Mas Rudi ya. Jadi ditransfer setiap bulan. Ya berarti itu ternyata
oh itu gunanya aset. Seperti Ya. YouTube juga. Suatu saat mungkin kita kalau ini channel kita berkembang ya, kita kan pasti buat aset untuk kedepannya ya. Ya betul. Kalau YouTube sendiri ya memang kalau dikatakan aset yang penting jangan dijadikan tujuan Komersil ya. Iya, jangan dijadikan tujuan mencari uang. Tapi kalau misalkan kita kan seperti teman-teman saya yang pernah collab itu kan juga TKW di luar negeri kayak gitu. Itu kan mereka memanfaatkan YouTube selagi mereka masih bekerja kayak Oh gitu. gitu ya. Jadi ketika nanti pulang ke Indonesia sudah tidak bekerja lagi di luar negeri, maka tinggal memanfaatkan channelnya. Channel YouTube ya. Seperti itu ya. Iya, jadi kalau menurut saya sih pribadi sih gini Mas Yudi, kalau YouTube memang saya tuh pengen berkreasi nih gitu. Berkreasi semaksimal saya, bagaimana saya berkreasi menghasilkan video-video yang bagus, video-video yang menarik, video yang mendidik ya kan. Betul. Agar kedepannya intinya ya semua orang kan pasti butuh uang lah ya. Nggak maksudnya nggak munafik lah kayak saya bikin YouTube toh nggak dapat uang nggak apa-apa kan nggak mungkin ya kan. Pasti cuman tujuan utama saya yaitu gitu lah, untuk kita bikin suatu video yang menarik gitu kan, bisa tercipta suasana wah ini bagus kan gitu, bukan aku ini harus kejar tayang, aku ini harus bikin video yang banyak biar aku cepet monetasi, biar aku bisa miliaran untuk artis juta gitu. Enggak gitu ya. Enggak, jangan seperti itu. Iya. Soalnya kalau seperti itu sama saja dijadikan tujuan. Ya, kalau dijadikan tujuan kita akan melakukan segala cara. Bahkan kadang ada cara-cara yang tidak baik. Contoh seperti ini. Yang ngejar jam tayang, ada bikin grup di WhatsApp kayak gitu ya. Iya, itu sih nggak perlu dicari kali contoh seperti itu kan gitu. Privasi lah ya. Iya. Intinya ada lah yang seperti itu. Cuman kalau menurut saya pribadi kayak gitu apa ya, serasa nggak fair banget ya, nggak mesti nggak gentleman banget ya. Dia itu bikin konten yang mungkin ya nggak dilihat itu nggak asik, nggak layak tonton, tapi gitu. View-nya berjuta-juta, itu kan ada sesuatu pasti kan. Iya pasti ada. Iya itu saya kalau itu saya kurang setuju dan nggak fair lah intinya. Iya. Oke, berarti untuk kedepannya jenengan mau lanjut terus nih di YouTube. Kalau saya masalah di YouTube berkarya itu sih sudah pasti lanjut. Entah itu mau ada yang nonton atau nggak ada yang nonton, tetap berkarya. Karena itu kan merupakan sesuatu yang saya sukai kayak gitu. Bisnis tetap lanjut juga ya. Bisnis tetap lanjut. Terus untuk anaknya udah berapa sekarang? Kalau anak baru punya satu. Baru punya satu, kelas berapa sekarang? Anak saya sudah kelas 1 SMP. Ya sudah ikut ini juga ya, ada ikut syuting juga ya. Ikut syuting, itu artis pemain utamanya kan anak saya sama temennya itu pemain utamanya. Iya, jadi ya saya sih ya setuju aja ya, kita yang penting kan berkreasi lah. Anak saya pun kadang tanya saya dulu mau syuting nih sama ayahnya si Andra, oh nggak apa-apa, yang penting alurnya benar kan. Iya betul. Yang penting kan kita hanya sekedar buat hiburan, terus juga tidak ada kata-kata atau acting yang berbau-bau intinya dewasa kayak gitu. Ya betul. Intinya kita nggak seperti itu. Intinya ya serial anak-anak lah, hanya saja masuknya dewasa yang nonton. Iya betul. Karena merupakan film pendek ya Mas Yudi ya. Film pendek. Jadi intinya filmnya segala sesuatunya itu bersifat bikin ketawa ya gitu. Ya contoh lagi ini beberapa hari yang lalu itu yang waktu baru diposting yang nonton juga 200-an. Yang malam minggu adalah misteri, itu yang syuting di kuburan itu. Oh iya ya. Kan malam minggu adalah misteri. Jadi kalau di channel saya ya itu kan segala yang ada di kenyataan itu saya balik. Bukannya malam minggu itu malam yang panjang buat hiburan ya. Itu kalau di dunia nyata. Kalau di channel saya itu beda lagi. Malam minggunya. Malam minggu terus malam Jumat Kliwon itu malam yang panjang. Nah itu hanya ada di channel saya. Malam Jumat panjang untuk para kunti. Iya. Itu kalau di dunia nyata mungkin, tapi kalau di channel saya malam Jumat Kliwon adalah malam yang panjang. Iya itu menarik juga, jadi orang kan oh ini kok judulnya keren ya kan. Tapi ya it's okay lah, yang namanya kita berkreasi kan bebas, yang penting jangan sampai merugikan pihak ketiga, orang lain dan masyarakat umum lah intinya seperti itu. Dan jangan mencemarkan nama baik orang lain juga. Iya. Ya oke, mungkin ada yang mau diobrolkan lagi Mas Yudi atau apa, bagi pengalaman gimana? Kalau untuk berbagi pengalaman sedikit ya, berbagi pengalaman selama YouTube yang YouTube dan bisnis juga lah ya. Iya. Jadi saya yang YouTube itu semenjak ada pandemi ini ya, tepatnya tanggal 10 April itu saya mulai bikin film. Itu film perdana saya yang Kuntilanak Mencari Anak. Itu di YouTube. Itu film pertama kali saya dan pertama kali saya mengaktifkan YouTube saya. Kuntilanak Mencari Anak. Iya, itu tanggal 10 April, itu lumayan yang nonton udah 600-an lebih.
Ya, film perdana saya itu 10 April. Jadi saya aktif di YouTube itu sejak tanggal 10 April 2020. Kayak gitu sampai sekarang. Kalau untuk masalah jam tayang jam apa belum saya pikirkan. Yang saya pikirkan sekarang itu bikin konten-konten yang menarik di luang-luang waktu kita. Iya, gitu. Benar. Dibuat seepik mungkin lah ya. Iya, seperti itu. Untuk pesan-pesannya nih para YouTuber pemula, mungkin sekedar pengalaman pribadi itu gimana? Kalau dari pengalaman saya pribadi, buat teman-teman para YouTuber pemula, yang penting jangan putus asa teman-teman. Sering-sering saja posting video ya, durasinya minimal ya 5 menit lah maksimal, jangan terlalu panjang. Karena kalau terlalu panjang kan orang melihat saja kadang males mau nonton gitu. Jadi bagi pemula, bikin konten ya 10 menit lah maksimal atau 15 menit kayak gitu aja. Yang penting sering posting, karena setiap kali kita posting pasti ada yang menonton. Semangat terus ya Mas Yudi ya. Untuk kali ini mungkin karena waktu juga sudah, ini Mas Yudi juga mau bikin film juga ya. Jadi mungkin podcast kali ini kita akhiri saja, dan terima kasih buat Mas Yudi udah datang di channel saya di 3G Channel. Dan untuk teman-teman saya yang lain, silahkan yang mau merapat di podcast kami, kita ngobrol santai aja, berbagi pengalaman, berbagi motivasi atau berbagi ya suatu cara lah ya, kita berbagi informasi lah ke suatu cara. Silakan merapat saja, dan terima kasih Mas Yudi. Salam 3G Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.